pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bimtisali awamirihi wa ijtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin radhiyallahu anhum. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini untuk melakukan kegiatan ibadah dan amal soleh yang sangat bernilai di hadapan Allah Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik berkata, kunna adalah kami nusolli, kami sholat ma'a rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ma'a rasulillah itu berarti sholatnya berjamaah. Fi siddatil harri, pada sangatnya panas. Fi siddatil harri, pada sangatnya panas, panas yang menyengat. Faida lam yastati ahaduna, maka ketika salah satu kami tidak mampu, ketika salah seorang kami di antara kami para sahabat itu tidak mampu, ayyumakkina, untuk menempatkan, jabhatahu, dahinya, jidatnya, minal ardi, dari tanah, basato saubahu, maka dia menghamparkan kainnya, fasajada alaihi, kemudian dia bersujud di atas kain yang dihamparkan. Jadi dalam hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, ini diceritakan oleh Anas bin Malik tentang sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu duhur. Kalau di waktu duhur itu berarti di waktu siang, dan berbetulan bukan musim penghujan, musimnya panas, sehingga sholat duhur dalam keadaan min syiddatil har, sangat panasnya. Nah, apa yang diperbuat oleh para sahabat? Nah, karena pada waktu itu masjid atau tempat sujud, tempat untuk sholat itu berbeda dengan keadaan kita sekarang. Jadi Nabi dan para sahabat itu mereka sholat, masjidnya itu di situ
pasir. Jadi ten pasir ngoten. Alasnya itu pasir. Mboten enten napa ngeten iki? Keramik atau tikar atau apa ini? Karpet ngoten. Salatnya itu beralaskan pasir ngoten. Nah, sehingga kalau musim panas itu menyengat panasnya itu. Sehingga kalau menempelkan jidatnya pada tempat sujud itu akan merasakan kepanasan. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini diterangkan para sahabat itu kalau mereka tidak mampu untuk menempatkan dahi-dahi mereka pada tanah, maka basatu siyabahum fasajadu alaiha. Mereka menghamparkan kainnya. Mereka punya kain-kain sendiri. Tidak disebutkan di sini kainnya itu apa. Bisa jadi ngeten iki nggih. Bisa jadi apa ini? Napa niki? Serbannya. Itu pokoknya kain lah. Kemudian kain itu dihamparkan, lalu mereka sujud di atas kain itu. Tujuannya adalah litakiyahum harrol ardi, untuk menjaga mereka dari panasnya tanah, panasnya bumi ini. Nah, sehingga di dalam hadis ini kita dapati penjelasan bahwa sholat berjamaah itu merupakan kewajiban. Siang ataupun malam, sehari semalam 5 waktu. Para sahabat itu bersama dengan Nabi menjaga waktu-waktu sholat, siangnya juga malamnya. Mereka berusaha untuk bisa bersama sholat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tinggalkan, kalau mereka mukim atau berada di sekitar masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesibukan apapun yang mereka lakukan itu mereka tinggalkan ketika ada panggilan untuk menegakkan sholat berjamaah. Maka mereka berusaha untuk mementing-mentingkan sampai mereka itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang perdagangan mereka, pertanian mereka, kesibukan-kesibukan urusan dunia mereka itu tidak membuat mereka itu lalai dari zikrullah, dari menegakkan sholat. Sehingga siangnya juga diupayakan zuhur asar berjamaah, malamnya maghrib dan isya, awal pagi subuhnya juga ladzatin naum, pada waktu lezat-lezatnya tidur. Ini para sahabat mengalahkan semuanya. Untuk apa? Mencari keutamaan sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berbeda dengan umumnya kita. Kalau umumnya kita lebih banyak masjid-masjid itu didatangi pada waktu malam, karena pada waktu siangnya sibuk dengan pekerjaan. Nah, kalau kita meniru dan mencontoh perilaku para sahabat radhiyallahu anhum dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, kalau kita mukim tidak ada udzur syar'i, la li udhrin li syar'iyyin, tidak ada udzur secara syar'i tarkil jamaah, untuk meninggalkan jamaah, sholat berjamaah. Nah, itu diupayakan. Di pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan yang jadi petani, pedagang, yang berada di pasar, ketika sudah ada panggilan sholat berhenti dari kegiatannya, kemudian sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya kalau pada waktu hari Jumat. Hari Jumat tidak ada pekerjaan, malah dilarang oleh Allah untuk bekerja di hari Jumat. Pada waktu di situ diseru, dipanggil untuk
sholat Jumat berjamaah. Allah sendiri sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, itu kan sudah jelas, perintahnya ada dua. Kalau sudah diadzani di hari Jumat, sudah dipanggil di hari Jumat dengan adzan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, bersegera untuk sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kesibukan termasuk dagang ataupun kesibukan yang lain itu ditinggalkan untuk mendatangi perintah dari Allah wa dzarul bai', yaitu sholat berjamaah di hari Jumat. Ila liudrin, kecuali kalau memang ada udzur secara syar'i. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga kita dapati penjelasan bolehnya sujud ada yang menutupi tanah karena memang ada keperluan. Nah, kalau kita mungkin sajadah, kalau kita mungkin sajadah, kalau sahabat di sini itu kain. Lah itu disebabkan indal hajah ilaihi, karena memang keperluan, memang diperlukan sekali, sehingga menggunakan alas dari kain atau yang lainnya karena memang ada keperluan. Keperluannya apa? Min harin, bisa jadi karena sebab min siddatil har, karena sangat panasnya. Kula jenengan mboten atos ngraosaken sholat di atas pasir, sujud di atas pasir. Itu kalau musim panas kena terik panas matahari pripun raos ngoten, jenenge pasir. Nah, dari sini juga sebagian orang, ning kula tidak sependapat, hanya saya sebutkan saja, dan itu di Jawa Timur ada, dan saya juga kenal orang-orangnya. Itu tidak mau sholat itu di atas keramik, tidak mau sholat di atas napa niki karpet, tidak mau. Sholatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di atas tanah, tanahnya beralasan pasir di sana. Teng mriko kan pasir, ngoten niku. Teng mriki kan mboten. Ini sholatnya tanpa alas. Rasulullah, nah, adanya alas itu karena ada sebab emergensi. Nah, sehingga sebagian dari saudara-saudara kita sholat tenggene keramik ngeten iki mboten purun. Maunya sholat yang alasnya itu langsung beralaskan tanah ngeten niku. Nah, padahal kalau kita lihat keramik niki asalnya saking pundi kinten Pak Bu? Bahan bakunya. Bahan bakunya dari mana nih keramik ngeten? Ya dari bumi kan buatan dari langit lah. Bahan bakunya dari bumi. Nah, mereka berdalil dengan hadis sholli alal ardi, sholatlah kamu di atas tanah. Nabi bersabda demikian. Nah, nek kula piyambak lebih memilih pendapatnya kita begini juga sholli alal ardi, ini juga di atas tanah. Jadi karena sebab min siddatil har boleh menggunakan alas. Au bardin. Nah, mungkin disebabkan karena sangat dingin, min siddatil barad, sangat dingin. Jadi kedinginan sehingga merasa tidak nyaman ketika meletakkan dahi pada tanah, maka boleh menggunakan alas dari kain atau yang lainnya. Atau mungkin juga karena sebab-sebab yang lain. Wasaukin itu karena ada duri yang ada pada tanah, atau di tanah itu ketika kita sujud ternyata itu membuat tidak nyaman. Maka para sahabat itu menggunakan kain-kain mereka itu sebagai
alat untuk meletakkan atau tempat di situ ditempatkan jidatnya atau dahinya itu pada tanah ngoten. Nah, kalau sekarang sajadah ngoten. Nah, kalau di dalam hadis ini tadi disebutkan indal hajah, kata ulama. Nah, itu bukan berarti kalau tidak ada hajah tidak boleh. Walau bila hajah itu tidak ada masalah. Walau bila karohah, meskipun tidak ada kekhawatiran misalnya menjaga dari panasnya pasir atau tanah ngoten itu tidak ada masalah. Jadi diperbolehkan sholat dengan menggunakan sajadah atau menggunakan kain di atas tanah itu. Tetapi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, perlu kita perhatikan adanya sajadah yang dipakai itu bukan sebagai pembatas ngoten untuk lurusnya shaf salat. Dados lek pun beto sajadah dhewe-dhewe, terus matur-matur ngadeg ten nginggili sajadah, masing-masing berdiri di atas sajadahnya masing-masing. Yang rapet itu sajadahnya. Jadi yang menempel sajadahnya, ya bukan yang menempel orangnya, pelaku sholatnya, bukan. Lah ini kekeliruan yang sangat besar. Tidak sempurna sholat kalau barisannya itu tidak merapat, tidak saling menempel, itu tidak sempurna. Nah, sudah kita pelajari hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah au min tamamis shalah. Jadi disuruh oleh Nabi untuk saling merapat, saling menempel. Wa kana yulziku wa kana ahaduna yalziku mangkibuna bimangkibi sahibina. Mangkibuhu bimangkibi sahibihi. Salah satu di antara kami para sahabat itu saling menempelkan pundak dengan pundaknya. Wa qadamahu biqadami sahibihi. Kakinya dengan kaki sahabatnya. Wa ka'bahu biqa'bi sahibihi. Mata kakinya menempel dengan mata kaki temannya. Itu yang dipraktekkan oleh para sahabat ketika Nabi mengatakan ketika menjadi imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Prakteknya itu saling menempel, saling merapat. Yang kadang sering kita jumpai sebagian dari kita kaum muslimin itu barisan-barisan sholat itu bercelah atau berlubang. Jadi tidak saling menempel, tidak saling merapat. Dan ini berlaku untuk semua orang yang sholat berjamaah. Jadi makmum laki-laki juga makmum perempuan. Nah itu harus saling merapat, saling menempel barisannya. Makanya imam berkewajiban untuk mengingatkan, i'tadilu wala takhtalifu fatahhtalifa qulubuhum rusu sufufakum wa qaribu bil a'naq. Dan seterusnya, banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan untuk saling merapat. Jadi bukan sajadahnya yang rapat, tapi orang yang sholat itu yang harus merapat di dalam barisan sholat. Nah ini yang berkaitan dengan babul ibrod, artinya mendinginkan situasi. Jadi kalau keadaannya itu sangat mencekam panasnya, nah itu boleh menggunakan sesuatu dalam pelaksanaan ibadah sholat itu supaya ketika kita menunaikan sholat itu, sholat kita tunaikan dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Nah kalau perlu enten AC nggih damel AC mboten napa-napa ngoten. Enten kipas untuk
menyamankan sholat ngoten. Wallahu a'lam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli ahadukum tidaklah sholat salah satu kalian fi saubil wahid pada pakaian atau pada kain yang satu. Laisa ala atikihi minhu sayun, yang tidak ada atas pundaknya minhu darinya sayun sedikit pun. Hadis ini menerangkan ketika kita sholat itu supaya menutupi auratnya, meskipun auratnya laki-laki secara khusus itu adalah mulai dari pusar sampai dengkul, ngoten nggih, sampai lutut, ngoten. Itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, yang wajib ditutupi, yang harus ditutupi itu semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, meskipun auratnya laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai lutut, lutut sampai pusar itu, tetapi di dalam pelaksanaan sholat itu supaya ditutupi secara keseluruhan, mulai dari atas, mulai dari pundak sampai mata kaki. Tidak boleh di bawah mata kaki kalau berpakaian di dalam sholat. Karena innallaha, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum wa huwa musbilun. Kalau orang itu sholat menggunakan pakaian, apakah celana ataupun sarung atau jubah, itu berada di bawah mata kaki, itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak baik dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hadisnya sahih. Innallaha, sesungguhnya Allah, layak balu sholata ahadikum, tidak akan menerima sholat salah satu kalian, wahuwa musbilun. Al musbil itu alladzi yajurru thawbahu, orang yang menyeret kainnya itu tahta al-ka'bain, di bawah dua mata kakinya. Makanya untuk laki-laki itu batasan menggunakan kain atau pakaian di dalam sholat itu maksimal pada mata kaki. Di bawahnya tidak boleh, nah di atasnya tidak boleh sampai pada napa niki lutut nih. Jadi di bawahnya atau pertengahan itu diperbolehkan. Ini yang pertama. Sebagian dari saudara-saudara kita juga ada yang berpendapat kalau laki-laki itu ya pokoknya farjinya saja yang harus ditutupi, sehingga soalan cekak ngoten nggih, katokan pendek dan celana pendek tidak ada masalah ngoten. Cuman ini sebagian pendapat, tidak menurut mayoritas jumhur ulama ngoten. Saudara-saudara kita ya di luar kita ada yang seperti itu ngoten. Kalau kembali kepada sunnahnya, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut utawi dengkul. Nah kemudian di dalam sholat itu supaya berpenampilan yang terbaik, menutupi auratnya, tidak membentuk tubuh, meskipun laki-laki. Kalau berpakaian tidak membentuk tubuh, misalnya ngwapret. Ini anak-anak muda biasanya pakai celana napa namanya niku? Pensil ngoten niku. Nah itu membentuk tubuh. Itu makruh, tidak disukai oleh para ulama, tidak disukai.
berpakaian seperti itu digunakan untuk sholat, tidak disukai, makruh. Nah demikian juga di dalam hadis ini bagi laki-laki supaya ditutupi pundaknya, ditutupi pundaknya. Kalau di lor ngriko nggih dan utara negeri dan utara kabupaten itu sebagian ada yang pernah sholat pakai sarung saja, jadi enten sarungan mawon mantung sholat Allahu Akbar. Jadi dari sini ke atas tidak ditutupi, yang ditutupi hanya ini. Nah, walaupun sholatnya ya sah, cuman tidak utama, tidak afdol. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ambillah perhiasan kalian. Yang dimaksud adalah pakaian-pakaian kalian ketika masuk masjid, ketika berada di masjid, ketika menegakkan sholat menghadap kepada Allah, itu supaya menggunakan pakaian-pakaian yang layak, pakaian-pakaian yang pantas, yang layak, yang pantas, tidak menggunakan misalnya menggunakan pakaian kaos, kaos tengeriku ten tulisane di belakang, tulisannya napa ngeten Pak Bu? Dua mata ditambah mu, Allahu Akbar ada matamu gitu. Nah, itu tidak baik. Ada tulisan-tulisan, diupayakan tidak ada tulisan-tulisan dalam baju-baju kita ini. Nabi saja itu pernah sholat di depannya ada tirai, tirainya itu bergambar, bercorak. Nah, di dalam sholat itu Nabi merasa terganggu dengan corak atau gambar pada tirai itu hadiah, hadiah dari sahabat. Nah, kemudian disuruh mengembalikan oleh Nabi ini, diganti. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang polos, kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam, kalau biru ya biru, kalau hijau ya hijau. Nah, kalau misalnya bercorak yang sekiranya itu tidak mengganggu pandangan, tidak mengganggu akan konsentrasi atau kekhusyukan di dalam sholat. Nah, nek ngadep tenggane Pak Lurah atau Pak Camat ngoten nggih, ada panggilan dari kantor pemerintahan ngoten niku ndamel pakaiannya setil ngoten nggih. Pakai bajunya cukup rapi, kalau perlu pakai minyak wangi ngoten niku. Sementara kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ndamel kaos oblong ngoten. Kaos didamel nyambut damel misalnya. Nah, kecuali kalau memang punyanya itu, adanya itu. Nah, itu tidak menjadi persoalan kalau memang adanya seperti itu. Tetapi kalau kita diberi kelebihan-kelebihan supaya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya kita menggunakan baju yang pantas, menggunakan baju yang menutupi aurat. Tidak harus jubah, tidak harus jubah kata sing kula damel ngeten niki dari atas ke bawah, tidak harus. Wong sian niku zamane Nabi Abu Lahab ndamel ngeten niki lho. Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir ndamel ngeten niki terus diudung-udungaken tenggene sirah ngoten niku. Jadi kalau membedakan Islam dan tidak Islam waktu itu gimana? Ya, ilmu dan iman, iman dan ilmu ngoten niku. Kalau pakaian ya sama saja. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang berada di pasar-pasar di Arab sana, mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau pakai baju nggih, sing nate ngriko kan saged nggih, Pak nggih. Sing nate ngriko damel baju lah nggih, bajune jubah-jubahan ngoten niku. Mereka juga berjenggot-jenggot, berserban-serban ngoten niku. Nah, jadi prinsipnya bagaimana ketika kita menjalani sholat ya, menggunakan baju yang layak, yang pantas, yang menutupi aurat, tidak ketat,
tidak makruh, tidak bergambar, tidak mengganggu orang lain ketika juga sedang sholat di belakangnya misalnya, ngoten niku. Jadi menutupi aurat bajunya itu. Nah, kalau untuk para perempuan, untuk ibu-ibu, ya biasanya kalau di sekeliling kita itu enten mukena, ngoten nggih, mukena. Sebenarnya sholat tidak harus pakai mukena. Yang penting menutupi aurat. Ibu-ibu jenengan menutup aurat dengan sempurna. Yang tampak hanya wajah dan telapak tangan. Seluruhnya tertutupi. Nah, itu sudah sah untuk menunaikan ibadah sholat, ngoten. Tapi pakai mukena juga boleh, pakai yang lainnya juga boleh. Yang penting pada waktu sholat itu auratnya tertutupi. Kemudian hadis berikutnya, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala sauman au basolan, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, au basolan atau bawang merah, falyatazilna, maka hendaklah dia menyingkiri kami, supaya dia menyingkiri kami. Auliya tazil, dia uzlah, menjauh dari kami. Hendaklah dia menyingkiri kami, masjidana, pada masjid kami, masjid Nabi. Wal yaqa'ud fi baitihi, hendaklah dia duduk di rumahnya. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kaum muslimin supaya kalau kita berkumpul dalam beribadah, sholat berjamaah, supaya dijaga sesuatu yang menyebabkan mengganggu konsentrasi, mengganggu khusyuknya ibadah sholat. Salah satu contohnya adalah makan bawang putih atau makan bawang merah yang mentah, itu karena baunya. Jadi bau mulut orang yang makan bawang merah, bawang putih mentah itu baunya itu karihah, jadi tidak disukai, sehingga akan mengganggu orang lain, mengganggu yang lain. Nah, kalau mengganggu orang lain ya sholatnya, khusyuknya, tumakninahnya juga akan terganggu, merasa terganggu ini. Maka penyebab-penyebab yang menjadikan sesuatu yang menjadi penyebab sholat itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumakninah, tidak bisa konsentrasi, nah itu ya harus ditinggalkan, dijauhi. Makanya Nabi mengingatkan bagi yang makan bawang putih, bawang merah, atau di dalam hadis yang lain itu napa niku sayur bawang, napa namine niku? Sayur bawang, ngenten nggih? Sing biasa daun bawang ngeten. Nek masak pangsil ndamel daun bawang ngeten. Nah, itu kalau dimakan mentah juga menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu orang lain. Itu ketika berkumpul bersama sholat berjamaah itu supaya dihilangkan dulu baunya, ngeten. Kalau tidak bisa hilang, Nabi mengatakan wal yaqut fi baitihi, tidak usah ke masjid. Ya, dibersihkan dulu, duduk-duduk saja di rumahnya, ngoten. Karena kalau ke masjid itu nanti akan mengganggu orang lain. Maka para ulama itu mengkiaskan sesuatu yang menyebabkan mengganggu yang lain di dalam ibadah sholat itu juga harus dihindari. Bagi para perokok misalnya, ngoten niku nggih. Bagi para perokok ya, harus dibersihkan ketika sudah masuk masjid, ketika sholat berjamaah itu
supaya dipastikan, diupayakan baunya itu tidak mengganggu, bau mulutnya tidak mengganggu orang lain. Maka Nabi mengingatkan kalau mau wudhu atau tiap-tiap wudhu atau tiap-tiap sholat, hadisnya yang sudah pernah kita pelajari, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in ma'a kulli sholatin indal wudu' inda sholat. Jadi kalau tidak memberatkan bagi umatku supaya menggunakan siwak setiap sholat atau setiap berwudu, itu menggunakan siwak. Itu artinya apa? Menjaga kebersihan mulut supaya ketika sholat itu tidak mengganggu saudaranya. Sebab kalau mulutnya tidak dibersihkan, nanti kalau sholatnya sirriyah, bacaannya pelan, kemudian berlafat, berbunyi ngoten niku, itu terkadang sebelah kanan dan sebelah kiri itu merasa ada sesuatu yang aneh karena baunya tidak sedap ngoten niku. Sehingga jadi tenger kadang-kadang sholat jejer wong iko, jejer Pak Fulan rasanya tidak betah. Kenapa? Karena bau mulutnya tidak sedap ngoten, mengganggu yang lainnya. Lah itu supaya diperhatikan oleh masing-masing kita ketika kita ini hendak menunaikan sholat berjamaah. Niki maghribi jam 17.52 nggih. 17.52. Mudah-mudahan nanti 50 berakhir. Bahkan disunahkan bagi laki-laki ketika sholat berjamaah itu menjaga agar tidak berbau, baik bau keringat atau yang lainnya yang tidak sedap, atau kalau memang ada mampu diupayakan pakai wangian, pakai wewangian, sunnah bagi laki-laki. Kalau bagi ibu-ibu itu tidak boleh menggunakan bau wangi-wangian. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi. Bolehnya pakai minyak yang tidak wangi, atau minyak yang untuk penghilang bau tidak sedap tapi tidak wangi. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berbau wangi, nah bagi perempuan itu tidak boleh. Ngoten, jenengan kajeng itu masjid disemproti riyen kali minyak wangi. Ngoten Bu nggih. Dimut-imut Bu nggih. Jenengan damel minyak wangi napa mboten? Bu, lah niku, jadi kalau misalnya tercium bau wangi, nah itu makruh, tidak disukai. Apalagi ketika mendatangi masjid untuk sholat berjamaah atau untuk kumpul bersama, taklim atau thalabul ilmi dan lain-lain sebagainya. Nah, bolehnya ya pakai minyak untuk penghilang bau saja. Nonton. Duka namine napa sak kersa jenengan padosi piyambak. Wallahu a'lam ngoten. Kalau untuk laki-laki sunnah ngoten. Tapi nggih pun berlebih-lebihan. Kadang-kadang sebagian dari kita tidak suka bau wangi menyengat, nggih sing sedang-sedang saja. Kemudian lanjutan hadis wa utiya bikidrin fihi khadiratun min bukulin. Lalu didatangkan kepada Nabi bikidrin dengan satu wadah. Satu wadah, ngoten. Apa niku tempeh, napa niku wadahe niku nggih wadah lah yang fihi padanya, pada wadah itu khadiratun, itu ada hijau-hijauan. Hijau-hijauan dari tanaman-tanaman. Min bukulin, dari sayur-sayuran. Jadi Nabi itu pernah dihidangkan dalam satu wadah yang di situ terdapat bermacam-macam sayur-mayur, tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, semuanya bermanfaat. Tetapi
Di antara sayur mayur itu fawajadalaha rihan, Nabi mendapati padanya pada sayur atau hijau-hijauan tadi itu rihan, bau yang tidak enak. Barangkali kalau di tempat kita barangkali nggih mbok menawi dalam satu tempat makanan itu niku enten sambel terus enten pete ngoten nggih. Menawi lho nggih. Pete niku ambune wangi napa mboten? Terus niku nggih enten jengkol ngoten niku. Barangkali demikian ngoten. Duka ten Arab niku enten pete jengkol napa mboten semerap. Tapi fawajadalah rihan, didapati oleh Nabi ada bagian dari makanan itu yang baunya tidak enak. Ini baunya berbeda. Fasa'ala anha, kemudian Nabi bertanya tentang tadi itu, tentang sesuatu yang berbau itu. Fa'ukhbira bima fiha minal bukul, maka Nabi diberitahu bima fiha, dengan apa yang ada padanya, pada kidrin min khadirat tadi, minal bukul, dari sayur-sayuran ngoten. Faqala, maka Nabi bersabda, qarribuha, coba dekatkan itu. Qarribuha, dekatkan sayur mayur itu, sayuran-sayuran itu, coba dekatkan. Ila ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabat beliau, kana ma'u, yang ada bersama dengan beliau. Jadi sayur-sayuran yang ada di wadah tadi itu disuruh mendekatkan kepada para sahabat. Juga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diperhatikan oleh Nabi. Falamma ro'ahu, maka tatkala beliau melihatnya, melihat sayuran tadi itu, kariha aklaha, beliau tidak suka untuk memakannya. Beliau tidak senang untuk memakannya, karena kalau sayuran tadi dimakan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan niki sing penggemar pete niki, kalih penggemar jengkol niki. Nah, ini supaya diperhatikan ngoten niki. Nanti kalau misalnya makan pete, makan jengkol, atau makan bawang putih, bawang bombay dan lain sebagainya, yang di situ menyebabkan bau yang tidak sedap, ketika dimakan hasilnya ternyata baunya tidak enak, tidak sedap ngoten. Nah, wong kentutnya saja baunya nggih mboten enak lho. Beda dari biasanya. Kula jenengan nedha peti ngoten niku setengah piring ngoten. Nanti akan menimbulkan bau pada angin bawah, kemudian juga pada air kencing ngoten niku. Bau yang tidak sedap ngoten niku. Maka makanan-makanan yang baunya itu tidak sedap, tidak enak, menimbulkan bau ketika dimakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kul, silahkan kalian makan. Jadi mempersilahkan para sahabat untuk makan. Tapi Nabi tidak makan. Hukumnya halal. Pete, jengkol, bawang putih, bawang merah, atau kurrotan, daun bawang, itu hukumnya halal. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk memakannya, tapi Nabi tidak mau memakannya. Nah, kenapa? Fa inni unaji min man la tunaji, karena sesungguhnya saya berbisik-bisik kepada zat yang kalian tidak berbisik-bisik. Artinya Nabi itu baik berada di waktu sholat atau di luar sholat. Nabi itu sewaktu-waktu itu akan berdialog, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan turun wahyu kepada beliau.
turun wahyu kepada beliau dalam keadaan beliau tidur, dalam keadaan beliau itu seolah-olah mendengar seruling, dalam keadaan tertentu Nabi itu mendapatkan wahyu. Maka Nabi menjaga ketika berdialog, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga supaya tidak ada bau mulut ya, ketika sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kalau kita berbisik-bisik dengan Allah itu pada waktu sholat. Innal musolli yunaji robbahu falyanzur bima yunajihi. Jadi kalau kita sholat supaya memperhatikan, karena kita sedang berdialog, berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, semua sesuatu yang ketika kita menghadap kepada Allah itu supaya kita jaga, supaya kita pelihara, kita jaga kekhusyuannya, tumakninahnya, supaya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hadis ini sebagai kesimpulan bahwa kita ketika menghadap kepada Allah, ketika kita sholat, supaya kita menghadapkan kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik, baik itu dari pakaian, dari penampilan, atau dari ucapan-ucapan, dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman. Wallahu a'lam. Kurang 1 menit sudah masuk waktu maghrib, menawi enten sing perlu tangkletaken. Nggih, mugi-mugi dadosaken tambahan ilmu manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.